Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mencapai segala keinginannya. Baik, di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional Matematika tentang sudut elevasi part yang ke-33. Bagi teman-teman yang ingin latihan soal-soal ini sebelum mendengar pembahasannya, silakan cek link simulasi online-nya di tab komunitas. Langsung saja ke soal yang pertama. Seorang anak dengan tinggi 160 cm berdiri pada jarak 12 meter dari kaki tiang bendera. Jika sudut elevasi dari anak terhadap puncak tiang adalah 45 derajat, maka tinggi tiang bendera itu adalah A. 12,6 meter, B. 11,7 meter, C. 13,5 meter, D. 13,6 meter, atau E. 21,6 meter. Baik, saya akan mengilustrasikan soal ini dengan gambar berikut. Untuk sudut elevasi, aturannya kita menggunakan tangan alfa. Tan itu sisi yang mana saja? Tan itu depan dan samping. Tan desa. Depan dan samping. Oke. Depannya yang mana? Ini adalah sudut elevasinya 45 derajat. Depannya berarti ada di sini. Ini adalah sisi miringnya. Dan ini adalah sisi samping. Oke, kita tulis dulu angka-angkanya. Seorang anak tinggi 160 cm, tinggi anak 160 cm. Ini kita anggap saja si anak yang tingginya 160 cm. Tapi kita ubah dulu satuannya ke meter ya, biar mudah menghitungnya. 160 cm sama dengan 1,6 meter. Ini tinggi si anak. Kemudian pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 12 meter. Jika sudut elevasi dari anak terhadap puncak tiang adalah 45 derajat. Oke. Ini ya teman-teman, 45 derajatnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah maka tinggi tiang bendera adalah, berarti tinggi tiang bendera dari sini sampai ke sini. Oke, cara mengerjakannya. Untuk sudut elevasi kita pakai aturan tan. Tan 45 derajat. Karena sudut elevasinya 45 derajat. Tan desa. Tan 45 derajat sama dengan 1. D depannya belum diketahui. Dibagi sa samping, panjangnya 12 meter. Nah, berarti kalau yang ditanyakan depan 12 dikali 1. Berarti depan sama dengan 12 meter. Nah, namun 12 meter ini hanyalah panjang dari titik ini sampai ke titik yang ini. Berarti kalau di bendera dari sini sampai ke sini saja, teman-teman. Untuk sisanya, yang ini sampai sini, berarti untuk mendapatkan tinggi tiang bendera, sisi depan ditambah tinggi dari anak. Ini ya teman-teman.
tinggi anak. Sisi depannya kita sudah dapat tadi 12 meter. 12 meter ditambah tinggi anak 160 cm atau kalau dalam satuan meternya 1,6 meter. Nah, tinggal dijumlahkan saja teman-teman. 12 meter ditambah 1,6 meter, 13,6 meter. Maka jawabannya yang D. Dodol. Soal yang kedua, Iwan memandang puncak sebuah gunung dengan sudut elevasi 60 derajat. Tinggi Iwan 1,7 meter. Dan jarak Iwan dengan gedung 40 akar 3 meter. Tinggi gedung adalah A. 12,7 meter, B. 121,7 meter, C. 121,6 meter, D. 1,12 meter, E. 4,32 meter. Oke, anggap saja ini adalah gedung ya teman-teman. Sudut elevasi 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Kemudian tinggi Iwan 1,7 meter. Nah, ini kita anggap si Iwan tingginya 1,7 meter. Tinggi Iwan. Kemudian jarak Iwan dengan gedung 40 akar 3 meter. Jarak Iwan dari sini sampai sini. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Cara mengerjakannya sama seperti soal pertama tadi, menggunakan aturan tangen. Tan yang kita pakai di sini adalah tan 60 derajat. Tan desa. Tan desa, depan samping. Depannya di sini, sampingnya yang ini. Yang ini miringnya. Tan 60 derajat sama dengan akar 3. Depannya belum diketahui. Samping, sampingnya 40 akar 3. Nah, berarti kalau yang ditanyakan depannya 40 akar 3 dikali akar 3. Maka 40 akar 3 dikali akar 3, 40 akar 9. 40 akar 9, akar 9 kan 3, berarti 40 dikali 3. Berarti depannya 40 kali 3, 120 meter. Nah, kita udah dapat di sini panjangnya 120 meter. Berarti panjang dari sini sampai sini 120 meter. Masih ada sisanya nih teman-teman, dari sini sampai sini sama panjangnya dengan tingginya Iwan. Berarti kita tambah aja kayak tadi teman-teman. Tinggi gedung, berarti kalau tinggi gedung keseluruhannya, sisi depan ditambah tinggi Iwan. Sisi depannya 120 meter. Ditambah tinggi Iwan 1,7 meter. 120 tambah 1,7. 121,7 meter. Nah, ini jawabannya. Yang B. Soal yang ketiga.
Arif akan mengukur tinggi bendera yang berada 2 meter di depannya. Tinggi badan Arif 120 cm dan memandang puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera tersebut adalah titik-titik meter. A 1,8, B 2, C 2,2, D 3,2, E 4,4. Oke, kita ilustrasikan dengan gambar berikut. Kita masukkan dulu satu-satu angkanya di gambar. Arif akan mengukur tinggi bendera yang berada 2 meter di depannya. Nah, ini 2 meter di depan Arif. Ini si Arif. Ini kita anggap si Arif yang berada 2 meter di depan tiang bendera. Panjang dari titik ini ke sini 2 meter. Kemudian tinggi badan Arif 120 cm. 120 cm. Kita ubah ke meter ya biar lebih mudah menghitungnya, teman-teman. Sama dengan 1,2 meter. Dengan sudut elevasi, nah ini elevasi ya, teman-teman. Dengan sudut elevasi 45 derajat. Berarti di sini sudut elevasinya 45 derajat. Sisi depannya yang ini sisi miring, yang ini sisi samping. Oke, sekarang ditanyakan tinggi tiang bendera tersebut adalah, berarti dari titik ini sampai ke sini. Kita pakai aturan tadi, tangan 45 derajat sama dengan D per SA. Tan desa, depan per samping. Tan 45 derajat sama dengan 1. Sisi depannya belum diketahui. Sisi sampingnya 2 meter. Berarti sisi depan sama dengan 2 dikali 1. Berarti sisi depannya 2 dikali 1, 2 meter. Berarti di sini sisi depannya 2 meter. Nah, ingat ya teman-teman, sisi depan itu hanya dari sini sampai sini. Berarti kalau di tiang benderanya, kita baru dapetin panjang dari titik ini ke titik ini. Sedangkan yang ini sisanya belum. Nah, untuk mendapatkan keseluruhan dari tinggi tiang bendera, kita jumlahkan sisi depan ini, sisi depan ditambah tinggi Arif. Nah, tinggi Arif kan dari sini sampai sini. Ini kan sama nih tingginya, sama dengan tingginya Arif, ditambah tinggi Arif. Sisi depannya 2 meter, ditambah tinggi Arif 1,2 meter. 2 meter ditambah 1,2 meter, 3,2 meter. Jawabannya yang D. Soal yang keempat. Rehanun adalah seorang siswa di SDN 45 Jakarta Selatan, menempuh suatu perjalanan menuju Paris, Perancis. Rehanun memiliki tinggi badan 0,5 meter. Ia mengamati menara Eiffel dengan jarak 323,5 meter menggunakan teropong. Jika sudut elevasi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini 45 derajat, maka berapakah tinggi menara Eiffel tersebut? A. 325 meter, B. 335,5 meter, C. 255,5 meter, D. 324 meter, atau yang E. 323,5 meter. Oke, kita masukkan nilai-nilainya mulai dari
tinggi badan Raihanun 0,5 meter. Ini si Raihanun, tinggi badannya 0,5 meter. Kemudian mengamati menara Eiffel dengan jarak 323,5 meter. Berarti jarak dari sini ke sini 323,5 meter. Nah, kemudian jika sudut elevasi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini 45 derajat. Di sini sudut elevasinya 45 derajat. Maka berapakah tinggi menara Eiffel? Kita pakai persamaan yang tadi, teman-teman. Coba kita hilangin dulu gambar menara Eiffelnya. Nah, oke. Tan 45 derajat sama dengan desa. Tan desa. Tan 45 derajat sama dengan 1 D, sisi depannya. Sisi depan itu yang ini. Ini ya, di depan sudut 45 derajatnya, ini sisi miring. Ini sisi samping. Oke. Sisi depannya belum kita ketahui. Sisi sampingnya 323,5 meter. 323,5 meter. Berarti kalau yang ditanyakan sisi depan 323,5 dikali 1. Sisi depannya otomatis 323,5 meter. Nah, tadi kan panjang menara Eiffel itu dari sini sampai ke bawah sini, teman-teman. Nah, sedangkan sisi depan yang kita dapat ini hanya dari titik ini sampai titik ini. 323,5 meter. Berarti masih ada sisa tinggi dari sini ke sini, teman-teman. Nah, tinggi dari sini ke sini, ini kan sama dengan tingginya si Raihanun. Nah, dari sini sampai sini. Kita jumlahkan saja tinggi Raihanun dengan sisi depannya. Berarti kalau untuk mencari tinggi menara Eiffel, sisi depan ditambah tinggi Raihanun. Sisi depannya 323,5 meter ditambah tinggi Raihanun 0,5 meter. 323,5 ditambah 0,5 berarti 324 meter. Nah, ini dia tinggi keseluruhan dari menara Eiffel. Maka jawabannya yang D. Soal yang kelima, seorang siswa diberikan tugas untuk mengukur tinggi sebuah gedung dengan menggunakan klinometer. Pada awal berdiri melihat ujung atas gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian mendekati gedung sejauh 20 meter dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi siswa tersebut 1,5 meter, maka tinggi gedung adalah A. 10 akar 3 ditambah 2 meter, B. 10 akar 3 dikurang 10,5 meter, C. 10 akar 3 ditambah 11,5 meter, D. 10 akar 3 dikurang 3 meter, E. 11 akar 3 dikurang 10 meter. Oke, berikut ilustrasinya. Pada awal siswa berdiri, ia melihat ujung gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Ini awal berdiri siswa, 30 derajat. Kemudian ia mendekati gedung sejauh 20 meter. Nah, berarti ini ya teman-teman, dari sini ke sini itu 20 meter dengan sudut 45 derajat. Nah, setelah ia berpindah sejauh 20 meter,
ia melihat ujung atas gedung dan membentuk sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi siswa tersebut 1,5 meter, ini ya, tinggi siswanya 1,5 meter. Berarti sama nih teman-teman. Tinggi dari titik ini ke sini 1,5 meter juga. Maka tinggi gedung adalah, nah di sini ada cara yang agak sedikit berbeda teman-teman. Pertama, kita kerjakan terlebih dahulu tan 45 derajatnya. Tan 45 derajat sama dengan D per SA. Tan 45 derajat sama dengan 1. D depannya, ya ini depannya. Ini belum kita ketahui. SA sampingnya. Sampingnya berarti dari sini ke sini. Ini juga belum kita ketahui. Ini sampingnya. Samping dari sudut elevasi 45 derajatnya belum kita ketahui juga. Nah, berarti kan kalau yang kita cari sisi sampingnya sama dengan D per 1. Berarti sama halnya dengan SA sama dengan D. Karena D bagi 1 kan D juga. Oke, sekarang kita cari tan 30 derajat. Tan desa. Tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Desa, sampingnya. Samping yang 30 derajat yang ini. Nah, ini udah ada kan teman-teman? 20 meter. Nah, tetapi saya ingin mempermudah dengan merasionalkan 1/3 akar 3 ini terlebih dahulu. Kita akan rasionalkan di sini teman-teman. Oke, saya pindah ke sini dulu ya teman-teman. 1/3 akar 3 kita rasionalkan. Ini kan sama halnya dengan akar 3/3. Oke, akar 3/3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. 3 dikali akar 3, 3 akar 3. Nah, akar 9 kan sama dengan 3. Ini 3 akar 3. Ini bisa kita coret. Nah, sisanya berarti ya kita lanjut di sini aja. 1 per akar 3. Kita pakai yang ini aja ya teman-teman. 1 per akar 3. Oke. Berarti di sini 1 per akar 3 sama dengan D per. Nah, sebenarnya untuk sisi sampingnya ini, bukan 20 saja teman-teman, tetapi sisi sampingnya itu dari sini sampai ke ujung sini. Berarti 20 ditambah sisi samping yang ini teman-teman. Sisi samping ditambah 20. Nah, berarti untuk mengetahui keseluruhan panjangnya ini, sisi samping yang ini ditambah dengan sisi samping yang ini. Berarti sisi samping ini yang belum kita ketahui ditambah 20. Nah, sekarang kita kalikan silang. 1 dikali sisi samping tambah 20. Berarti tetap SA ditambah 20. Sama dengan akar 3 kali depan. Akar 3 D. Kemudian kita pindah ruaskan sisi sampingnya ini. Akar 3 D min SA. 20 sama dengan akar 3 D min SA. Ini kan sama dengan D ya teman-teman. Ini kan SA sama dengan D. Berarti ini SA-nya kita ganti aja dengan D. Jadi sama. Oke, sekarang kita lanjut.
20. Ini kita pisahin dulu dah. 20 sama dengan, ini kita keluarkan aja teman-teman biar lebih mudah. D, kita tulis seperti ini. Min 1. Ini kan sama aja teman-teman ya. D dikali akar 3, akar 3D. D dikali min 1, min D. Nah, berarti D sama dengan 20 per akar 3 min 1. Ya gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita rasionalkan lagi teman-teman. 20 per akar 3 min 1. Kita kalikan dengan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. 20 dikali akar 3, 20 akar 3. 20 dikali 1, 20. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Akar 3 dikali plus 1, plus akar 3. Min 1 dikali akar 3, min akar 3. Min 1 dikali 1, min 1. 20 akar 3 plus 20 dibagi akar 9 sama dengan 3. Ini kan plus akar 3 dan min akar 3. Ini bisa kita coret. Jadi sisa min 1. Oke, kita lanjut di sini ya teman-teman. Ini mohon maaf nih, ruangnya terlalu sempit. Kita bersihkan dulu yang ini. Oke, kita lanjut di sini. Kita tulis ulang 20 akar 3 plus 20 per 3 dikurang 1. 20 akar 3 plus 20 dibagi 3 kurang 1 kan 2. Nah, ini 20 kurang 2, 10 akar 3. Ditambah 20 bagi 2, 10. Nah, ini ya teman-teman. Namun, ini adalah sisi depan dari titik ini ke titik yang ini. Ini panjangnya 10 akar 3 plus 10. Nah, untuk mendapatkan tinggi gedung keseluruhannya, kita tambahkan dengan tinggi siswa dari sini ke sini, 1,5 meter. Oke, ini langsung kita jumlahin aja teman-teman. 1,5 meter. 10 akar 3 ditambah 10 tambah 1,5 meter sama dengan 10 akar 3 plus 11,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.